budaya, lomba tersebut mengajarkan kepada para pelajar untuk saling gotong royong. Oleh karena itu, Ikvina berharap perlombaan tersebut dapat memperkuat karakter agar para pelajar lebih menghargai dan mencintai budaya asli Indonesia. Lebih ke arah pendidikan, penguatan karakter, harus ada satu kebanggaan negara kita menjadi tuan rumah. Dan kemudian anak-anak lebih menghargai dan mencintai yang syarat dengan budaya Indonesia, ungkapnya. Sementara, Koordinator Nawasena, Wulandari Sawitri Chandra Wila mengatakan, selain ingin mengenal budaya leluhur, festival ini bertujuan mensosialisakan kepada pelajar dan masyarakat bahwa Indonesia doa bersama dipimpin oleh para perwakilan pemuka agama secara bergantian. Harapannya, pagelaran KTT G20 bisa berjalan lancar dan Indonesia bisa kembali pulih dan bangkit dari dampak COVID-19, terutama COVID-19. Bupati Mojokerto, Ikvina bersyukur Kabupaten Mojokerto menjadi tempat pertama Festival Tumpeng Nusantara untuk menyambut KTT G20. Ia mengatakan, acara ini bermanfaat sebagai langkah mengenalkan budaya kuliner peninggalan leluhur yang selalu ada tatkala akan melaksanakan hajatan. Antusiasme anak-anak sangat luar biasa. Apalagi bertempat di Candi Brahu yang merupakan tempat peninggalan Kerajaan Majapahit, katanya kepada sejumlah wartawan usai acara tersebut. Selain pengenalan budaya, lomba tersebut mengajarkan kepada para pelajar untuk saling gotong royong. Oleh karena itu, Ikvina berharap perlombaan tersebut dapat memperkuat karakter agar para pelajar lebih menghargai dan mencintai budaya asli Indonesia. Lebih ke arah pendidikan, penguatan karakter, harus ada satu kebanggaan negara kita menjadi tuan rumah. Dan kemudian anak-anak lebih menghargai dan mencintai yang syarat dengan budaya Indonesia, ungkapnya. Selain pengenalan budaya, lomba tersebut mengajarkan kepada para pelajar untuk saling gotong royong. Oleh karena itu, Ikvina berharap perlombaan tersebut dapat memperkuat karakter agar para pelajar lebih menghargai dan mencintai budaya asli Indonesia. Lebih ke arah pendidikan, penguatan karakter, harus ada satu kebanggaan negara kita menjadi tuan rumah. Dan kemudian anak-anak lebih menghargai dan mencintai yang syarat dengan budaya Indonesia, ungkapnya. Sementara, Koordinator Nawasena, Wulandari Sawitri Chandra Wila mengatakan, selain ingin mengenal budaya leluhur, festival ini bertujuan mensosialisakan kepada pelajar dan masyarakat bahwa Indonesia bertindak sebagai tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali pada 15–16 November tahun 2022. Ada dua momen. Momen pertama Agustusan, kedua KTT G20. Kita ingin mensosialisasikan kepada pelajar dan masyarakat bahwa kita harus bangga Indonesia menjadi tuan rumah di antara 20 negara lainnya, jelasnya. Ia mengungkapkan alasan memilih Candi Brahu sebagai tempat Festival Tumpeng Nusantara untuk yang pertama, yakni mendorong pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air. Kenapa di Candi Brahu? Bukan misteri. Karena tempat ini tempat yang bagus, di samping itu kita bisa mengenalkan Candi Brahu ke seluruh Nusantara atau Indonesia atau negara luar lewat kegiatan ini, ungkapnya. Ratusan pelajar di Mojokerto mengikuti lomba menghiasi tumpeng dalam rangka menyambut HUT RI ke-77. Lomba ini juga untuk meramaikan rangkaian acara G20 di Indonesia. Para peserta yang didominasi pelajar SMP, SMA, SMK dan MA di Kabupaten Mojokerto ini digelar di situs cagar budaya Candi Brahu, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Tumpeng harus dihiasi seunik mungkin karena hasil kerja mereka dilombakan dan akan dinilai oleh Dewan Juri. Tampilan dan rasa tumpeng yang enak dipilih sebagai juara.
Tak hanya itu, simbol konferensi tingkat tinggi KTT G20 Indonesia juga tampak pada setiap tumpeng. Panitia lomba menghias tumpeng Nusantara, Wulandari Sawitri Chandra Wila mengatakan, lomba hiasi tumpeng Nusantara dan doa lintas agama digelar untuk menyambut perhelatan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada 15–16 November tahun 2022. Kegiatan Festival Tumpeng Nusantara ini untuk mengenalkan budaya dari tumpeng itu supaya tidak luntur dan hilang. Kebetulan kita punya momen, bulan ini adalah tanggal 17 Agustus dan Indonesia adalah tuan rumah dari KTT G20, kata Wulandari Sawitri Chandra Wila kepada wartawan di lokasi, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Kabupaten Mojokerto menjadi tuan rumah pertama Festival Tumpeng Nusantara dan doa lintas agama untuk menyambut konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada 15–16 November tahun 2022. Acara digelar komunitas Nawasena di Candi Brahu, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Festival Tumpeng Nusantara dikemas dengan lomba menghias tumpeng yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA Kota Kabupaten Mojokerto. Sedikitnya, terdapat 30 sekolah tingkat SMP dan 40 sekolah tingkat SMA yang hadir. Kabupaten Mojokerto menjadi tuan rumah pertama Festival Tumpeng Nusantara dan doa lintas agama untuk menyambut konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada 15–16 November tahun 2022. Acara digelar komunitas Nawasena di Candi Brahu, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Festival Tumpeng Nusantara dikemas dengan lomba menghias tumpeng yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA Kota Kabupaten Mojokerto. Sedikitnya, terdapat 30 sekolah tingkat SMP dan 40 sekolah tingkat SMA yang hadir. Kabupaten Mojokerto menjadi tuan rumah pertama Festival Tumpeng Nusantara dan doa lintas agama untuk menyambut konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada 15–16 November tahun 2022. Acara digelar komunitas Nawasena di Candi Brahu, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Festival Tumpeng Nusantara dikemas dengan lomba menghias tumpeng yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA Kota Kabupaten Mojokerto. Sedikitnya, terdapat 30 sekolah tingkat SMP dan 40 sekolah tingkat SMA yang hadir. Koordinator Nawasena, Wulandari Sawitri Chandra Wila mengatakan, makna tumpeng bagi bangsa Indonesia sangatlah kuat. Budaya leluhur tersebut selalu ada tatkala akan melaksanakan hajatan. Ada dua momen. Momen pertama Agustusan, kedua KTT G20. Kita ingin mensosialisasikan kepada pelajar dan masyarakat bahwa kita harus bangga Indonesia menjadi tuan rumah di antara 20 negara lainnya, jelasnya. Ia mengungkapkan alasan memilih Candi Brahu sebagai tempat Festival Tumpeng Nusantara untuk yang pertama, yakni mendorong pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air. Kenapa di Candi Brahu? Bukan misteri, karena tempat ini tempat yang bagus. Di samping itu kita bisa mengenalkan Candi Brahu ke seluruh Nusantara atau Indonesia atau negara luar lewat kegiatan ini, ungkapnya. Ia menambahkan,
Semarak Festival Tumpeng Nusantara ini tidak hanya digelar di Kabupaten Mojokerto. Nantinya juga akan dilaksanakan di kabupaten dan kota lainnya. Festival bukan hanya Kabupaten Mojokerto saja, nanti ada kabupaten kota lainnya, tidak hanya menghias tumpeng, tapi juga doa lintas agama, imbuhnya. Dalam kesempatan ini juga dihadiri oleh Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB, Jatim Zakaria, dan perwakilan pemuka agama. Doa bersama dipimpin oleh para perwakilan pemuka agama secara bergantian. Harapannya, tumpeng itu ciri khas dari Nusantara yang kita kenalkan, bukan berarti kita tidak boleh makan dari makanan negara lain. Seyogyanya kita edukasi bareng-bareng bahwa tumpeng masih ada, katanya. Selain itu, festival ini bertujuan mensosialisasikan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.